Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat datang di program terbaru Kanwil DJP Jakarta Selatan 1, Jaksel 1 Podcast. Semanggi, semangat membangun negeri. Baiklah, perkenalkan saya adalah Bang Jack. Saya Poseli. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang yang pastinya perpajakan dan isu-isu terhangat yang sedang dibicarakan. Teraktual ya. Iya, betul. Dan di tengah-tengah kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa Yang ya. sangat spesial ya. Yes, yaitu Bapak Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1, Bapak Aim Nur Salim Saleh. Apa kabar Bapak? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh pada semua pemirsa podcast Jaksel 1 nih ya. Namanya apa? Kawan pajak Pak. Semanggi. Kawan pajak. Kita Nama- menyapa kawan pajak. Oh, kawan pajak. Podcast kita Semanggi, semangat membangun Semangat negeri. membangun negeri. Iya. Oke, Iya. hebat. Akhirnya kita punya podcast juga ya Pak ya. Alhamdulillah, selamat ya. Gimana Pak buat teman-teman. perasaannya Pak? Ya senang lah diundang oleh teman-teman ini yang pertama kali membuat podcast di wilayah Jaksel 1 ya. Iya. Terima kasih ya buat teman-teman di bidang P2 Humas yang sudah nyelenggarain ini ya. Mudah-mudahan bisa terus berkibar ya. Keren ya Pak ya, semoga Keren, semakin keren keren. dan dikenal oleh kawan-kawan pajak di seluruh Ya, Indonesia. alhamdulillah. Kita ngomong Semanggi karena di sininya Semanggi gitu Iya ya. betul, Pak. Pak. Oh, iya. Sambil ditemani cuaca syahdu ya hari ini ya. Oh iya, cuacanya mendung. Tadi cuma mendung-mendung, tiba-tiba hujan rintik-rintik Hujan gitu akhirnya ya. Luar biasa. Nah kalau ngomong-ngomong nih Pak, kan Pak Aim nih mungkin sudah lama ya ada di DJP ini. iya. Sudah sejak kapan nih Pak? Saya Tahun? masuk DJP itu tahun 94. 94 ya. 94 ya. Itu kira-kira berapa tahun 30 tuh? tahun ya? Hampir 30 tahun ya Pak ya. Saya masih 10 tahun tuh Pak. Jandra betul. Saya masih Belum bayi. belum ada belum ada. Masih ya. mungkin di laut belum ya? dirancang Pak. Belum dirancang. Wow, oke. Selama dari tahun 1994 itu perjalanan karir Bapak bagaimana Pak? Apa suka duka bagaimana suka Pak ini? dukanya kalau di Direktorat Jenderal Pajak itu kalau ditanya suka duka nggak ada dukanya. Suka semua ya, Pak, ya. suka Luar biasa. suka dan suka sekali gitu. Ya alhamdulillah 30 tahun berkarir kemana-mana juga ya, bisa mengenal daerah, bisa mengenal teman dari berbagai macam daerah gitu ya. Iya. Bisa ngelihat daerah, bisa kuliner di daerah, bisa juga menjabat jabatan ini, jabatan itu, macam-macam ya gitu ya. Karena itu wilayah kerja DJP sendiri ini di seluruh pelosok Indonesia ya Pak ya. pelosok Indonesia itu yang menariknya gitu. Mungkin Senang. ada daerah yang berkesan buat Bapak? Berkesan saya tuh bekerja selama ini tuh ada beberapa daerah ya. Saya di Jakarta, terus ke Bandung, Iya. balik Jakarta, Iya. terus kemudian ke Aceh, Aceh ya Jawa Pak ya? ya Pak. Padang, balik Jakarta lagi. Oh. Jadi ada beberapa daerah, Berapa wilayah lah ya Pak ya. beberapa wilayah. Jadi yang paling jauh Aceh ya Pak ya? Paling jauh di Aceh. Di Aceh. Ada kesan-kesan tersendiri Pak? Wah kalau di Aceh itu ya, kalau pengalaman di Aceh, kalau Anda suka kuliner, ini kan Bang Jack ini kan kelihatan dari badannya suka kuliner. ini, Saya kan? dulu pernah ke Aceh Pak. Oh pernah ke Aceh Iya, juga. pernah ke Aceh, Nah pernah di Aceh kan, jadi udah tahu lah ya. Iya. Makanan itu paling enak ya di Aceh ya, Iya. topnya. Luar Jadi biasa. kalau mau menikmati kuliner itu jangan dari Aceh ke bawah, Oke. harusnya dari bawah baru ke Aceh. Karena Aceh paling top, benar kan? Benar top setuju ya. Pak. Saya yakin Setuju. Pak Bang Jack ini dulunya kurus, tapi sejak dari Sejak Aceh, di Aceh udah ya, Pak? penuh Dari kayak sana. gitu. Bisa. Mungkin. Kebanyakan makan santan. Iya. Nah Pak Aim, Ya. Bos Sally mau nanya nih. Hmm. Kan DJP ada di seluruh pelosok Indonesia nih. Ya. Berarti pembangunan kita kan memang pembangunan untuk seluruh Indonesia ya Pak ya. Betul. Nah, sebenarnya biaya untuk membangun Indonesia ini sendiri itu dari mana sih Pak? Ya, seperti kita ketahui ya, di mana-mana di semua negara itu ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, pemasukan negara itu dari mana saja. Nah, tahun dulu ya, 60-an, 70-an saya masih ingat lah. Bahkan saya ngalamin sendiri gitu ya. Bapak saya pegawai negeri dapat minyak itu gratis. Kenapa pada saat itu? Karena negara kita, Indonesia ini, itu banyak sumber-sumber minyak. Minyak migas namanya, minyak dan gas.
Nah itu dieksplorasi, wah banyaklah, itu jadi sumber penerimaan negara. Oke. Nah pada saat itu juga terus terang saya juga jadi tertarik karena banyak keluarga saya itu di dunia perminyakan. Jadi saya ngambil S1-nya juga perminyakan. Perminyakan ya Pak ya. Luar biasa. Karena menopang penerimaan negara. Gitu. Pada saat itu. Cita-cita pada saat itu. Iya. Tapi kemudian di 90-an, Ya. ya 80-90 udah bergeser. Bergeser karena kebutuhan minyaknya makin tinggi, ya produksinya makin turun, gitu kan. Nah, makin habis ya Pak ya. Lama-lama makin berkurang gitu ya, belum habis sama sekali ya, tapi berkurang banyak. Nah sekarang berkurang, negara mikirin lagi kan, loh kalau dulu sumber penerimaannya sekitar 70-80% dari migas, sekarang dari mana dong? Nah semua negara maju itu sumber penerimaan yang sustainable itu ya dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak ya. Iya, penerimaan negara itu banyak dari pajak. Nah oleh karena itu bergeser lah, jadi ke penerimaan pajak. Jadi pajak itu diambil, kemudian diperoleh dan dikelola oleh negara itu sendiri kan gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk cara masyarakat pada umumnya untuk berkontribusi itu gimana ya Pak ya? Ya cara berkontribusi akhirnya kan sekitar 90-an mungkin terlalu awal ya. Saya masuk juga pajak itu belum terlalu populer ya. Beda dengan sekarang, orang lebih mengerti pajak, sosialisasi pajak sudah banyak, kantor-kantor pajak sudah banyak, orang sudah tahu lah soal pajak. Dan bagaimana pentingnya pajak gitu. Karena sekarang jadi terbalik, dari migas itu sekarang jadi malah penerimaan dari pajak yang diandalkan, 70-80% dari pajak. Makanya saya pindah dari perminyakan ke perpajakan. pajak. Oh, Karena begitu saya tuh concern ceritanya, dengan ya. penerimaan negara Luar gitu. biasa. Luar biasa Pak ini. Kenapa pentingnya penerimaan negara ini? Karena ini yang nanti akan membiayai semua keperluan negara. Setuju Pak. Setuju. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, semua ditopang oleh negara itu, gitu loh. Sehingga dengan pajak ini seluruh warga Indonesia itu turut bergotong royong untuk membangun negara Nah sendiri itu gitu dia, ya Pak ya. karena ini penerimaan tergantung dari sini, terus kemudian gunanya untuk membangun sendiri, nggak mungkin dong kita dari pinjam, ya kan? Benar, Pak. Nah kalau dari pinjam nanti anak cucu kita dapat ininya aja, ya, Warisan kewajiban aja. warisan hutang. Iya. Nah oleh karena itu mari kita, masyarakat sudah tahu, kemudian jadi bergotong royong untuk kemudian membayar pajak. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Untuk kita Gitu. sendiri. Kalau ada kemandirian kita bayar pajak dan segala macam, negara ini jadi mandiri. Ya bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, berarti masyarakat untuk kontribusi harus bayar pajak. Betul. Nah, caranya si masyarakat untuk bisa membayar pajak berarti kan harus punya kalau nggak salah namanya NPWP ya Pak ya? Ya, harus punya NPWP, Nah, nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak. Nah, nomor pokok wajib pajak itu kan diberikan pada masyarakat yang sudah berpenghasilan, sudah dewasa berpenghasilan. Pak, anak kecil juga udah berpenghasilan loh sekarang, Iya, pakai artis, Pak. game atau segala. Iya, sekarang banyak ya Pak ya. Artis TikTok Pak. Artis, TikTok atau apa segala macam juga punya penghasilan. Ya penghasilannya ya nempel di NPWP-nya orang tua karena belum dewasa gitu. Nanti kalau udah dewasa, udah di atas 17 tahun ya dia punya NPWP sendiri. Gitu. Iya. Gampang. Ya. Nah, untuk membuat NPWP itu sendiri gimana Pak persyaratannya selain sudah dewasa dan punya penghasilan, caranya? Nah, makanya disebut dewasa itu cara apa? Buktinya adalah apa? Pembuatan KTP. Ya kan? Dari KTP itu boleh SIM, bikin SIM dan bikin apa lagi. Tapi syaratnya punya KTP dulu. Paling awalnya Paling awal KTP punya ya, Pak? KTP. Nah KTP kan 17 tahun punya KTP Pak ini. Oke, KTP. Tapi itu akan bunyi menjadi syarat punya NPWP jika KTP ini disatukan dengan penghasilan. Itu ya, penghasilan dari mana? Surat keterangan saya penghasilan kerja di sini Pak, gitu ya. Nah itu jadiin satu. Jadi kalau istilah peraturannya tuh sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, baru dia ber-NPWP. Gitu. Syarat-syarat lebih jelasnya karena variasi ya penghasilan masyarakat atau segala bisa ditanyakan ke KPP terdekat, bisa di googling. Berarti harus ke KPP terdekat yang terdaftar Bisa. KTP-nya itu ya Pak? Bisa dengan domisilinya ya, dengan domisilinya di mana dia tinggal, KPP-nya ada di mana aja.
Kalau informasinya bisa di googling syarat-syarat apa segala macam. Sekarang gampang ya. Iya, Gampang segalanya apa ya? Enak banget. via online. Iya Via online, online benar. segala macam. Bahkan katanya sekarang ada pengisian SPT secara online ya Pak, secara daring ya Pak ya? Ya, pengisian secara online. Artinya pengisian itu diisi oleh wajib pajak sendiri ya. Diisi oleh wajib pajak. Nah kalau SPT itu lain lagi. Jadi setelah ber-NPWP, kewajiban itu kadang suka lupa masyarakat ya. NPWP udah dapet, terus SPT nggak disubmit, nggak disampaikan, nggak dilaporkan. Ya. Padahal itu jadi satu kesatuan gitu ya. Oh, ketika punya NPWP itu Anda punya hak menggunakan NPWP itu untuk administrasi macam-macam gitu. Tapi di sisi lain punya kewajiban juga. Kewajibannya apa ya? Menyampaikan SPT tahunan. SPT tahunan. Berarti itu sebuah kewajiban oleh kawan pajak yang sudah memiliki NPWP ya Pak ya? Betul. Iya. Ya, Tapi kan SPT. sekarang eranya pandemi nih Pak. Oke. Di era pandemi seperti ini berarti segala macam segala macam cara melalui online, Ya. daring itu Ya. berarti sangat terpakai ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira DJP sudah melakukan apa saja Pak untuk Jadi menghadapi ya, ini? Ya seperti yang sudah banyak lah ya informasinya. Yang jelas Direktorat Jenderal Pajak kantor kita ini selalu melakukan inovasi yang terus berkelanjutan dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi ICT yang baru. Ya. ICT itu Information and Technology. Nah, dengan teknologi informasi yang terbaru ini akhirnya pelayanan itu diperbaharui terus. Dulu SPT itu masih manual. Jadi dicetak, diisiin segala macam gitu ya. Terus di program di kita di-scan. Jadi butuh waktu lama untuk ada tayang di administrasi kita tuh jadi butuh waktu lama. Karena dulu teknologinya memang masih gitu. Tapi sekarang perkembangan teknologi kan udah serba online sekarang gitu ya. Nah karena serba online itu maka kemudian layanan pajak juga dibuat online. Nah apalagi era pandemik ini lebih bermanfaat untuk pakai online seperti Online semua itu. ya, Pak. Online semua. Jadi dengan online itu bukan hanya daftar aja online, lapor online, bayar pun online. Luar Boleh biasa pakai ya. I gitu kan? Iya, iya. Daftarnya pakai IREK, Direct, lapornya pakai e-filing, filing, bayarnya E-billing. e-filing. Terus kita jadi tinggal di rumah, duduk di sofa gitu ya Pak, sambil letak-letik, tiba-tiba udah kelapor. Udah ya? lapor. Bisa lapor, Udah bayar gitu udah ya, Pak ya? gampang. Kalau dulu kita di kantor aja bikin tenda karena ngebludak banyak orang. Harus datang semua Harus ya, datang Pak, ke orang-orang. kantor gitu ya. Kalau ini mah udah disiapin semua, jadi mudah. Jadi kalau zaman dulu ada keluhan dari para wajib pajak, wah ngantri lama, wah susah layanan segala macam. Apalagi era pandemik, udah gampang. Gitu. Berarti sekarang pelaporan SPT dapat dilakukan via online tadi, Via di online. e-filing tadi ya Pak? ya? E-filing Bisa tadi. diakses di e-filing. E-filing bisa diakses di website kita, bisa diakses di situ ya. Kalau misalnya e-filingnya dia mandiri nggak bisa, butuh e-fin ya. E-fin ya, Dia Pak, ya? butuh e-finnya untuk ini. Terkadang masyarakat suka lupa ya e-finnya itu ya. Nah e-finnya bisa ditanyakan. E-finnya bisa ditanyakan pertama ya bisa ke kantor. Kalau enggak ya bisa ditelepon. Saat ada ya namanya call center kita itu ya 1-500-200 ya. Nah itu bisa ditanya ke sana. E-fin saya lupa apa. Oh, kering pajak gitu ya Pak? Kering pajak Kering namanya. pajak. Kering pajak 1-500-200. 1-500-200 ya Pak. Hanya ke situ Iya. dapat e-finnya baru, daftar e-filing gitu kan bisa. Dan bisa mendapat semua informasi ya Pak? Semua dari informasi. situ. Semua informasi yang ada di website segala macam. Saya penasaran Pak, kalau yang di e-filing itu semua jenis SPT bisa terinput Pak? Maksudnya Ya. terlayani? Jadi kalau kita bicara jenis jenis SPT kita ya. Iya Pak. SPT kita terdiri macam-macam. Memang kalau di luar negeri lebih banyak lagi ya variasinya. Oh, oke. Tapi kalau di kita tuh terbagi dalam SPT yang sangat sederhana. Jadi SS. 1770 SS sebutnya.
Nah, itu sangat sederhana. Itu buat penghasilan yang simple lah di bawah 60 juta. Jadi 60 juta ya Pak ya? buat yang masyarakat biasa gitu ya, udah mau daftar. Itu isi SPT-nya di penghasilan di bawah 60 juta dan tidak perlu menyampaikan harta di situ ya. Pokoknya saya punya penghasilan sekian bayar pajak, nih SPT-nya. Itu 1770 SS. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Terus kemudian 1770 S sederhana. Sederhana itu buat siapa? Buat karyawan kayak kita-kita nih. Kayak kita-kita gitu ya. Punya pekerjaan tetap gitu ya, sebagai karyawan tetap di perusahaan manapun, di perusahaan maupun di pemerintahan. Nah, itu 1770 S pakai. S saja ya Pak ya? S saja. Tapi ada juga 1770. 1770. Nah, 70 itu untuk yang pekerjaan bebas buat pengusaha ya. Yang tidak bekerja pada pemberi kerja. Tidak pemberi kerja. Atau malah bisnis. Atau malah yang belum bekerja ya Pak ya? 1770 dia. Ya, 1770. Ya, Berarti entrepreneur gitu-gitu masuknya di 1770 ya, di situ itu ya, Pak? 1770 gitu. Nah, itu ada jenis-jenisnya. Gimana? Lebih komplitnya ditanyakan aja ke kering pajak juga bisa. Kering Pajak. pajak ya. Kering pajak 1.500 200. 200. Tapi Pak Sally sudah melaporkan SPT nih, Pak. Kalau saya sendiri sudah dong sudah pastinya dong. lewat e-filing. Jadi di mana aja sambil ngapain aja saya bisa lapor. Gitu. Soalnya kayaknya belum Sally lapornya statusnya apa? TK atau Oh, kelihatan saya belum 17 tahun ya, Pak ya? belum 17 ya? Nampaknya masih TK ini. TK 0 ya. TK 0 Pak. TK 0. Kelihatan. Bisa Pak nanti Kalau Pak Haris dijadikan Oh, saya K2, K3, K0 atau TK juga. saya Tidak kawin TK-nya. rahasia, Pak. Itu rahasia. Oh iya, bagus. Betul, itu poinnya ya, bahwa SPT itu rahasia. rahasia. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat yang menyampaikan SPT ketakutan gitu ya. Ini pakai e-SPT, pakai e-filing ini nanti data saya bocor apa enggak? Nah, aman. aman ya Pak ya. Aman. Udah dicoba berapa kilo firewall kita itu udah teruji. Jadi di sistem di JP-nya itu udah teruji, nggak bakalan dimasukin orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Berarti data-data kawan pajak yang dimasukkan ke SPT sudah dipastikan aman dan tidak akan bocor ke pihak-pihak lain ya Pak ya. Betul, gitu. Kan berarti kita sudah lapor melalui e-filing, terus nanti kalau ada pembayaran pakai e-billing. Ya. Itu berarti apa namanya? Sudah mendukung program pemerintah ya Pak? Berarti maksudnya dengan kita sudah lapor, dengan sudah bayar, berarti itu juga membantu program-program selama COVID ini ya Pak? Iya, betul. Jadi justru sekarang kan pelayanan itu digeser menjadi lebih memudahkan. Bahkan DJP sejak tahun kemarin itu sudah mulai mencanangkan program yang disebut Triple C. Triple C. 3 C. C pertama itu klik. Diklik, klik. Jadi ngeklik masuk ke website kita, itu kan main klik kan. Dia klik, terus diklik, dilihat, syarat-syarat punya NPWP, klik, syarat-syarat SPT saya nih masuk SPT mana, 1770 SS nih saya nih, bisa diklik, atau 1770 S, klik, sudah diklik, masuk, ini syarat-syaratnya, cara ngisi SPT gimana, klik pokoknya. Tinggal pakai telunjuk ya Pak sekarang ya. Telunjuk itu C1, ya klik. Yang kedua adalah call. Kalau Anda nggak ngerti apa segala macam, di call. Bisa ke 100-500, 1-500-200 atau call ke KPP setempat. Dia punya nomor-nomor KPP masing-masing ya. Biasanya ada di advertisement mereka tuh ada semua di KPP. Langsung dilayani ya Pak? Langsung dilayanin. Pasti dilayanin. Saya nggak bisa ini, nggak bisa. Jadi click and call. Nah, nanti kalau misalnya sudah diklik dan call nggak bisa juga, belum mengerti, mungkin ada kasus khusus, bukan mengerti ya, tapi ada kasus khusus yang lain yang lebih, supaya lebih jelasnya, baru dia datang ke KPP. Atau ke counternya C ketiga. Untuk dibantu lebih lanjut. Nah, Direktorat Jenderal Pajak juga dari tahun ke tahun itu udah memberikan layanan-layanannya itu semakin digeser ke click and call. Jadi ke counter itu seminimal mungkin. Jadi nggak aneh kalau sekarang itu kantor pajak itu nggak terlalu rame. Sepi ya Pak? Sepi. Saya tadi baru dari Setiabudi 3 di Forum Kasuki, sepi.
kok sepi sih, nggak pada kerja? Wah Pak, rame di email saya banyak Pak kerjaannya. Semuanya alih ke online. Oleh ke online, jadi di orangnya sepi gitu. Boleh dong Pak mengajak kawan pajak yang ada di Jakarta Selatan khususnya Ya. atau Dan sama seluruh seluruh Indonesia Indonesia ya. Indonesia ya. Ya baiklah, ini di forum yang berbahagia, di tempat pertama kali kita melakukan podcast ya di perdana. Kanwil Jaksel 1, ada baiknya kita menyampaikan dan menghimbau kepada para wajib pajak khususnya di wilayah Kanwil Jakarta Selatan 1 untuk segera menyampaikan SPT tahunannya, karena ini di bulan Maret ini adalah musim penyampaian SPT tahunan bagi orang pribadi. Bagi orang pribadi ya. Bagi orang pribadi, karena belum untuk wajib pajak badan itu nanti di bulan April. Jatuh temponya adalah tanggal 31 Maret 2021 untuk SPT tahunan orang pribadi tahun 2020. Namun alangkah lebih baiknya dan lebih bijak jika para wajib pajak menyampaikan SPT tahunannya lebih awal, karena lebih baik itu ya lebih awal disampaikan. Karena apa? Karena dengan demikian kita akan mengurangi crowded di ujung-ujung tahun gitu ya. Mudah-mudahan nih para wajib pajak bisa melakukan ini, karena semuanya dilakukan dengan lebih mudah. Anda bisa lakukan dari rumah, Anda bisa lakukan dari mana-mana dengan menggunakan prinsip click and call. Dan kalau ada apa-apa baru bisa ke konter. Begitu saya sampaikan. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Oh, selama pelaporan SPT tahunan ini saya juga ada hashtag loh. Itu adalah lapor pajak hari ini, terus kemudian lebih awal, lebih nyaman, dan kemudian e-filing aja dan selalu patuh. Jadi kita menghimbau untuk kawan pajak untuk selalu patuh akan kewajibannya ya. Iya, terima kasih Bapak Aim Nur Salim Saleh atas Terima kedatangannya kasih. di podcast Sudah perdana kita. menyempatkan. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Ya. Demikian kawan pajak podcast perdana Kanwil DJB Jakarta Selatan 1 pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast perdana kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Di Semanggi, Semangat membangun negeri.